Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Tricayanti dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Jakarta 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan sitologi dan penanganan jaringan basah serta fiksasi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pendahuluan sitologi. Apa itu sitologi? Sitologi berasal dari akar kata sitos yang artinya sel dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, sitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sel. Sel secara individual atau sel yang berasal dari fragmen jaringan yang diamati secara mikroskopis. Spesimen sitologik didapat dari sel yang terlepas atau eksfoliatif atau sel yang terlepas dari jaringan. Jenis spesimen yang paling umum yang diterima di laboratorium patologi anatomi adalah spesimen Kertival Pap smear. Hal ini dikarenakan Pap smear merupakan salah satu program pemerintah dalam menurunkan angka kanker serviks. Sel. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional kehidupan. Tubuh manusia adalah terbuat dari berbagai jenis sel. Karakteristik dasar dari sel-sel ini pada dasarnya sama. Namun, selama proses dari diferensiasi, sel memperoleh banyak morfologis yang unik dan sifat fungsional. Sel utamanya diklasifikasikan sebagai sel prokariotik, yaitu sel tidak berinti, dan eukariotik, yaitu sel yang berinti. Morfologi sel. Morfologi sel terdiri atas membran plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan vesikel. Membran plasma adalah membran biologi selektif permeabel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan eksternal. Tersusun atas 3 komponen. Yang pertama ada lipid, terdiri atas fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Yang kedua, karbohidrat, terdiri atas glikoprotein dan glikolipid. Yang ketiga ada protein, terdiri atas protein integral, protein transmembran, dan periferal protein. Definisi sitopatologi. Apa itu sitopatologi? Yaitu ilmu yang mempelajari penyakit dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi yang berasal dari sel yang dilepaskan oleh tubuh atau yang sengaja diambil. Alur kerja laboratorium sitologi. Di sini ada bagian yang menampilkan bagaimana alur kerja laboratorium sitologi. Pertama, penerimaan spesimen. Kemudian, administrasi spesimen. Dilihat layak atau tidaknya. Jika layak, kemudian diteruskan ke distribusi spesimen. Lalu pembuatan sediaan, dilakukan pewarnaan sediaan, dan pengamatan awal, kemudian kesimpulan. Jika tidak layak, pengirim, lalu kesimpulan. Alur pemeriksaan morfologi sel. Yang pertama ada praanalitik,
Didapatkan permintaan pemeriksaan, kemudian dilakukan pengambilan sampel oleh dokter umum atau dokter spesialis atau bidan paramedik. Kemudian sampel masuk ke laboratorium patologi anatomi. Kemudian analitik. Sampel diterima di laboratorium patologi anatomi, kemudian diproses dan didapatkan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, pasca analitik. Penyerahan hasil pemeriksaan patologi anatomi kepada dokter spesialis patologi anatomi untuk didiagnosis. Jenis sampel pemeriksaan sitologi. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama eksfoliatif sitologi dan yang kedua FNAB, fine needle aspirasi biopsi atau aspirasi jarum halus. Sampel laboratorium sitologi. Yang pertama eksfoliatif, ada sitologi serviks, yaitu smear cervix. Kemudian sampel pernafasan, ada sputum, bronchial was, bronchial brush, bronchoalveolar, left transbronchial needle aspiration cytology, fine needle aspiration cytology atau FNAC under radiological guidance. Ada saluran pencernaan, yaitu Guttridge brush, like transendoscopis FNAC, ada urin, void urin, kateter urin, uretrik urin, ada sitologi efusi, cairan cerebrospinal, cairan vitreous, dan cairan sendi dalam antikoagulan. Yang kedua ada FNAB, fine needle aspirasi biopsi atau aspirasi jarum halus. Teknik laboratorium sitologi urin. Yang pertama, pengumpulan spesimen. Dalam sitologi tidak seperti histopatologi. Pengumpulan spesimen bervariasi dari berbagai sampel tubuh. Yang kedua, fiksasi. Berbagai jenis fiksatif digunakan dalam berbagai sampel sitologi seperti etanol 95%, metanol 100%, dan alkohol denaturasi. Yang ketiga, pemrosesan sampel. Yang keempat, perwarnaan. Pewarnaan umum di laboratorium sitologi adalah Paniculo dan Grunwald Giemsa. Alur kerja laboratorium sitologi. Di sini ada bagian yang menampilkan bagaimana alur kerja laboratorium sitologi. Pertama, penerimaan spesimen. Kemudian administrasi spesimen. Dilihat layak atau tidaknya. Jika layak, kemudian diteruskan ke distribusi spesimen. Lalu pembuatan sediaan, dilakukan pewarnaan pilihan pemeriksaan sitopatologi. Yang pertama, diagnosis cepat, murah, dan mudah. Kedua, lebih baik dalam mengevaluasi penyakit menular. Ketiga, pendukung atau pengganti frozen section atau biopsi. Keempat, tanpa merusak jaringan dan memungkinkan pengulangan sampel. Dan yang kelima, lebih baik dalam pemeriksaan. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari
pemeriksaan sitopatologi, yaitu yang pertama, interpretasi perubahan morfologi seluler didasarkan pada hasil observasi tiap sel. Yang kedua, tidak selalu menjadi final diagnosis pada beberapa kasus dan harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan sitopatologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penanganan jaringan basah dan fiksasi. Faktor yang menentukan tampilan sel, yang pertama ada teknik sampling yang digunakan, kedua tingkat kematangan sel saat diambil, ketiga jenis asal sel pembentukan, yang keempat lokasi tempat sel tersebut terlepas, yang kelima interval waktu antara sel terlepas dan saat pengambilan sel, dan terakhir jenis fiksasi, pewarnaan, dan teknik processing. Penanganan jaringan basah. Yang pertama, siapkan wadah yang besarnya sesuai dengan jaringan yang akan disimpan. Yang kedua, isi wadah dengan buffer formalin 10% hingga jaringan terendam seluruhnya. Yang ketiga, masukkan sesegera mungkin jaringan segar ke dalam wadah formalin. Yang keempat, jika jaringan berukuran besar, lakukan irisan sejajar berjarak kira-kira 1 cm agar seluruh bagian jaringan terpapar formalin. Selanjutnya yang kelima, beri label identitas pasien dan jaringan yang diambil agar tidak tertukar. Yang keenam, pastikan wadah sudah ditutup dengan rapat dan benar agar formalin tidak tumpah atau bocor. Dan yang terakhir, segera kirim ke laboratorium patologi anatomi disertai formulir permintaan pemeriksaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter pengirim. Prinsip pengambilan jaringan. Pertama, mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ, yaitu terdiri dari pertama, biopsi insisi. Mengambil sedikit jaringan dari lesi yang dicurigai. 2. Biopsi eksisi. Mengeluarkan seluruh lesi serta jaringan yang berdekatan. Yang ketiga, lumpektomi. Mengeluarkan massa tumor atau jaringan kista. Yang keempat, organektomi. Mengeluarkan seluruh atau sebagian organ tertentu. Dan yang terakhir, operasi radikal. Reseksi dengan pengambilan kelenjar-kelenjar getah bening regional. Selanjutnya, yang kedua, memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. Yang ketiga, memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. Yang keempat, mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. Yang kelima, menanamkan motivasi kesalahan 0%. Hal-hal yang perlu ditulis dalam keterangan jaringan makroskopis. Pertama, nama organ atau unsur jaringan, itu lemak, kulit, dan hati. Yang kedua, bentuk jaringan seperti bulat, berbenjol, dan berkeping-keping. Yang ketiga, warna. Contohnya seperti putih, kuning, bercak-bercak hitam. Yang keempat, ukuran jaringan dalam dimensi atau empiris. Yang kelima, berat jaringan. Yang keenam, keterangan lesi seperti bentuk, ukuran, warna, dan konsistensi lesi. Dan yang terakhir, sampel yang diambil dan diberi keterangan asal. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi fiksasi. Apa itu fiksasi?
Fiksasi adalah suatu usaha untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Pengawetan atau fiksasi adalah stabilitas unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlarut, berpindah, atau terdistorsi selama prosedur selanjutnya. Fiksasi yang benar adalah dasar dari semua preparat yang baik. Adapun tujuan dari fiksasi yang pertama, menjaga struktur dan komponen kimiawi. Yang kedua, mencegah kerusakan dan kematian. Yang ketiga, mengeraskan sel dan jaringan. Yang keempat, pemadatan. Yang kelima, optical diferensiasi. Yang keenam, meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Dan yang terakhir, merekatkan sel dengan kaca objek. Tujuan umum dari fiksasi jaringan adalah menjaga komponen sel dan jaringan seperti ketika sel itu masih dalam kondisi hidup. Prinsip fiksasi. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologisnya. Cairan fiksatif mengubah komposisi jaringan secara dua jenis, ada kimiawi dan fisik. Prinsip fiksasi secara kimiawi, yaitu proses sel diubah secara fungsional dan struktural dengan cara koagulasi dan membentuk senyawa aditif baru yang terbentuk dengan cara ikatan silang dari dua makromolekul yang berbeda, yakni cairan fiksatif dan protein sel. Selanjutnya, sel resisten terhadap gerakan air dan cairan-cairan lainnya. Kemudian, struktur sel menjadi stabil, baik di dalam maupun di antara sel-sel. Proses kimiawi juga menyebabkan kebanyakan di dalam sel menjadi terinaktivasi, sehingga proses metabolisme sel tidak terjadi, dan mencegah adanya autolisis sel. Cara fisik prinsip fiksasi, yaitu membran sel yang awalnya hidrofilik dilarutkan dengan cairan fiksatif yang menyebabkan pori-pori sel membesar. Kemudian, makromolekul dapat memasuki sel, sehingga membantu untuk teknik setelah fiksasi, khususnya pada proses parafinisasi dan pewarnaan di mana zat-zat tersebut akan dapat memasuki ke dalam sel dan menempel dengan mudah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama, suhu atau temperatur. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Yang kedua, penetrasi larutan dibagi menjadi dua. Pertama, waktu penetrasi. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam di antara jenis-jenis larutan fiksatif yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Kedua, tingkat penetrasi. Tingkat penetrasi zat pengikat tergantung pada karakteristik difusi dan variasi dari materi satu ke materi lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fiksasi yang ketiga, dimensi spesimen. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Yang keempat, tingkat keasaman atau pH. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan
pH sel yaitu 6,8 sampai 7,2. Namun ketika larutan fiksasi memiliki pH basa, maka kemungkinan yang terjadi adalah sel yang mengalami pembekakan. Yang kelima, rasio volume terhadap spesimen. Hal ini berhubungan dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis, dan tentunya akan mengurangi kecepatan penetrasi. Lain halnya ketika larutan fiksasi besar perbandingannya terdapat spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonik tidak begitu bermakna dan kecepatan penetrasi terjaga. Prinsip fiksasi. Prinsip kerja dari fiksasi adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologisnya. Cairan fiksatif mengubah komposisi jaringan secara dua jenis, ada kimiawi dan fisik. Jenis-jenis larutan fiksasi. Ada dua jenis larutan fiksasi, yaitu larutan sederhana dan larutan majemuk. Yang pertama, kita akan membahas larutan sederhana. Terdiri atas pertama, formalin. Larutan fiksatif yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan 4% formaldehid, yang biasa disebut dengan formalin 10%, dapat mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Yang kedua, asam kromat. Asam kromat dapat mendenaturasi protein pada jaringan agar cairan pewarna dapat terserap dengan baik. Asam kromat juga dapat mengeraskan struktur jaringan. Selanjutnya, larutan sederhana yang ketiga ada asam asetat. Asam asetat digunakan untuk mengurangi penyusutan yang disebabkan oleh bahan-bahan lain seperti etanol. Asam asetat penetrasinya sangat cepat, tetapi fiksatif ini dapat melisiskan eritrosit. Dan yang terakhir, asam pikrat. Pikrit asid direkomendasikan sebagai komponen fiksatif untuk mempertahankan glikogen. Pikrit asid sebagai larutan fiksasi yang selalu digunakan secara kombinasi dengan agen fiksatif lainnya. Contohnya larutan beuin dan Hollandaise. Selanjutnya, saya akan membahas jenis larutan fiksasi yang kedua, yaitu larutan majemuk. Terdiri dari yang pertama ada larutan beuin. Komponen penyusun larutan beuin bekerja baik untuk mempertahankan morfologi sel. Spesimen biasanya direndam dalam larutan beuin selama 24 jam. Namun ketika penyimpanan terlalu lama, di dalam campuran ini dapat menyebabkan hidrolisis dan hilangnya DNA dan RNA. Komposisi larutan beuin terdiri dari asam pikrat 2,1% dalam Aquades 1.500 ml, formalin 37%, formaldehid dalam 500 ml, dan asam asetat glasial 100 ml. Selanjutnya, larutan majemuk yang kedua ada Zenker. Larutan fiksatif Zenker mengandung merkuri klorida yang berfungsi untuk mempresipitasi protein. Kelebihan dari larutan fiksatif Zenker adalah daya fiksasinya yang cepat dan kuat. Kekurangan dari larutan fiksatif Zenker adalah pemaparan jaringan di dalam larutan fiksatif ini yang melebihi waktu
waktu yang ditentukan akan mengakibatkan jaringan menjadi rapuh atau keras. Komposisi larutan ini terdiri dari merkuri klorida 5 gram, kalium dikromat 2,5 gram, natrium sulfat 1 gram, dan penambahan aquades sampai 100 ml. Teknik fiksasi sediaan histopatologi. Yang pertama, potong spesimen dengan ukuran kurang lebih 4 mm. Kemudian direndam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan atau komponen target. Lalu ditunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. Kemudian dicuci dengan air mengalir dan dilakukan tahap selanjutnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang pendahuluan sitologi dan penanganan jaringan basah serta fiksasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.